Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nelci Huka Watimena. Umat, mari berdiri dengan sukacita sambut kehadiran Tuhan melalui berita sabdanya. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Saudara-saudara jemaat, mari kita tabiskan akan ibadah di saat ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Demikianlah nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah minggu pertama di tahun 2022 ini, yang terangkat dari Mazmur 89 ayat 2 dan 3. Jemaat Tuhan, terimalah salam kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pada hari Natal mari nyanyilah, Allah Maha Tinggi muliakanlah. Lahir Mesias pembaru dunia. Pada hari Natal mari nyanyilah.
Jemaat, silahkan duduk. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah mengizinkan kami hidup selama setahun terakhir ini bersama dengan semua pergolakan yang terjadi. Semua pergolakan ini membuat kami merasa harus semakin mengandalkan Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami berharap Tuhan terangi jalan kami, Tuhan bimbing hidup kami di awal hingga akhir tahun depan. Lindungi juga keluarga dan kerabat kami dari pandemi ini dan segala kejahatan lainnya yang bisa terjadi kapan saja. Banyak tujuan kami yang belum terwujudkan. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan membuka wawasan kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Jadikanlah baru hati, pikiran, dan hidup kami di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Sang Penyelamat. Amin. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya. Miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dalam kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ketika kami boleh memasuki minggu pertama di tahun 2022 ini. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan ketika kami ada dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka Alkitab yang berisikan kebenaran firman Allah. Kami akan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami semua, agar kebenaran firman Tuhan ini dapat kami pahami dengan baik. Bakal lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mewartakan firman Allah ini, Tuhan kuduskan bibir mulut lidah hamba, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini dapat dipahami oleh umat-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam sukacita ibadah minggu saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari Wahyu pasal 22 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, kita bersyukur 1 tahun telah kita lalui dan kini tahun yang baru telah tiba. Banyak hal yang telah kita lalui, entah itu baik maupun yang buruk sekalipun. Sebagian doa-doa kita mungkin telah dijawab dan sebagian lagi belum ada jawabannya. Masalah yang lalu telah dilalui, tetapi ada masalah lain yang terus berdatangan. Saudara-saudara jemaat, dan ketika kita telah memasuki tahun yang baru ini, ingat janji Tuhan bagi kita sebagai umatnya tetap berlaku. Tuhan senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia. Dan ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintahnya, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan, ya, kemampuan agar kita dapat hidup taat seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan kehidupan kita, agar hubungan dengan Tuhan dapat terus terjaga. Dan firman-Nya benar-benar membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam tahun yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi. Jawaban doa kita terjawab. Masalah-masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan. Dan segala keinginan kita diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di awal tahun 2022, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka firman Tuhan saat ini menyapa kita melalui bacaan kita tadi, Wahyu 22 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 22 ini pasal 22 ini adalah bagian terakhir dari kitab Wahyu. Dan bagian ini hendak menyatakan tentang karya penyelamatan Tuhan terhadap manusia yang diperlihatkannya kepada Rasul Yohanes, yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia. Mari kita lihat bersama ayat 6, firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepadaku,
perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara-saudara jemaat, arti dari firman Tuhan khususnya ayat 6 ini mau mengatakan begini. Bahwa berita yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini merupakan sebuah kebenaran yang sejati. Dan perkataan oleh Rasul Yohanes ini dapat dipercaya dan bukan berita yang omong kosong atau isapan jempol belaka. Karena apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu itu benar-benar berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan sendirilah yang mengatakan hal itu kepada Rasul Yohanes. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan roh pewahyuan kepada para nabi. Tuhan juga yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya, termasuk terhadap Rasul Yohanes, tentang apa yang harus segera terjadi. Karena itu pada ayat 7 firman Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Artinya bahwa Tuhan akan datang segera. Firman Tuhan dalam Wahyu 16 ayat 5 mengatakan bahwa ia datang seperti pencuri. Berarti bahwa Tuhan Yesus akan datang secara diam-diam dan secara rahasia. Kapan dan saatnya kita semua tidak tahu. Dan kedatangan Tuhan menjadi berita yang besar, ya, yang membawa harapan dan sukacita bagi kita yang percaya padanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, suatu hari nanti, di masa depan yang masih jauh, yang kita tidak tahu pasti kapan Yesus Kristus akan datang segera. Yang pasti bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali tentu untuk membawa setiap orang yang percaya menuju kekekalan hidup. Yang tiada lagi derita, yang tiada lagi ada air mata, kecemasan, melainkan hanya ada sukacita. Sukacita dan kebahagiaan kekal bersamanya. Karena itu, firman Tuhan tidak pernah mengekspresikan suatu keraguan pada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, saudara-saudara jemaat, setiap perkataan dan janji yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi. Akan digenapi pada setiap iota dan titik firman Allah itu sendiri. Karena itu kita sebagai umat yang percaya padanya, saudara jemaat dan saya,
Jangan ragu akan janji Tuhan. Janganlah bersikap seakan Tuhan tidak akan mengenapi janji-janjinya. Dan terlebih lagi saudara-saudara, jangan kita bersikap seakan kita akan hidup di dunia ini selamanya. Ingat, Tuhan tidak merencanakan dunia ini sebagai tempat abadi bagi umatnya, tapi surga mulia yang merupakan tempat abadi bagi yang percaya dan beriman kepadanya. Namun sekali lagi, kita semua yang masih hidup di dunia ini, saudara jemaat dan saya, kita harus mempergunakan waktunya sebaik mungkin yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita sampai detik ini untuk semakin mengetahui rencana dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia memiliki jaminan keselamatan kekal, di mana ia akan masuk ke sorga. Dan itu jelas tercatat di dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 9. Karena itu mari saudara-saudara sekalian, ketika kita memperoleh jaminan keselamatan itu, maka ketaatan pada firman Tuhan itu sangat dan sangat penting. Jadi ketaatan kepada firman Tuhan akan mendapat janji keselamatan. Karena itu ketaatan kita harus jelas saudara-saudara. Kita tidak bisa dalam posisi setengah-setengah. Artinya kita harus hidup berpadanan dengan Injil atau firman Tuhan, berarti hidup dalam ketaatan. Jadi ketaatan bukan sekedar kita ke gereja. Ketaatan bukan sekedar kita mendengar firman atau sekedar melakukannya. Karena ada banyak orang yang melakukan sesuatu hanya karena merasa sungkan atau takut dihukum. Tetapi ketaatan sejati merupakan kesadaran. Kesadaran yang lahir dari dalam hati karena kasih firman Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara jemaat, jadi bukti nyata ketaatan seseorang adalah adanya perubahan hidup. Perubahan hidup yang telah menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ingat bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, kita harus sadari bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, kesembuhan, mujizat,
dan seterusnya yang merupakan impian dan cita-cita kita semua adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang dalam melakukan firman Tuhan itu. Karena itu ketaatan adalah harga yang mutlak jika seseorang ingin mengalami pengenapan janji Tuhan itu sendiri. Saudara jemaat, ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, termasuk kehidupan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah saat ini, maka mari saya mengajak kita semua untuk dapat melakukan firman Tuhan, bukan lagi menjadi suatu beban atau hal yang memberatkan, melainkan menjadi sebuah kesukaan. Karena itu sebagai orang percaya, saudara jemaat dan saya, kita hendaknya selalu hidup berdasarkan firman Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan begini, saudara-saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya bahwa Alkitab berisikan firman Tuhan dan selalu mampu menjadi pedoman hidup manusia dari masa ke masa. Hingga saat ini pun, saudara jemaat, Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman dan tetap dapat membimbing siapa saja untuk hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ingat semuanya punya panduan jelas di dalam Alkitab, agar kita tahu bagaimana menyikapinya. Ya, lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang berisikan tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, Tuhan tetap berbicara kepada kita semua. Bagi setiap mereka, saudara dan saya, yang tetap setia membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Untuk itu saudara-saudara jemaat, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua. Mari kita buka hati kita semua yang mendengarkan akan firman Tuhan saat ini. Dan belajarlah taat pada firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus, Dia yang memegang kendali. Dia yang memegang perjalanan kita semua di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Dengan demikian, kita semua tetap dapat berserah. Tidak khawatir atau stres. Jangan kita merasa kecewa. Jangan kita kecil hati, jangan kita marah,
ketika rencana kita tidak seperti yang kita harapkan. Perjalanan kita di tahun 2022 masih panjang. Tapi saya mau mengajak kita semua melalui kebenaran firman Allah saat ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyediakan yang lebih baik bagi kita di tahun anugerah Tuhan ini 2022. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah hidup kita akan selalu memancarkan jati diri kita sebagai pelaku-pelaku firman yang tetap taat pada firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Saudara-saudara jemaat, saya jemput bangkit berdiri dan bersama-sama dalam keesaan jemaat Kristen di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara jemaat, kita satu di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari kekal hingga kekal. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan Allah nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan sebagai satu persekutuan jemaat. Ketika kami boleh tiba di minggu kedua di tahun 2022 ini, kebenaran firman Tuhan sudah berbicara bagi kami. Tolong kami Bapa, supaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini akan terus menjadi rema dalam setiap langkah perjalanan kehidupan yang kami jalani, yang penuh dengan berbagai tantangan dan ancaman dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Tapi kami yakini sungguh, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kami di awal tahun 2022 ini, ketika kehidupan kami belajar dalam ketaatan untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka disitulah karya keselamatan Tuhan akan menuntun, mengarahkan, dan menopang setiap kami di tengah-tengah kesulitan, tantangan, suka, bahkan duka sekalipun. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan ini tidak akan berhenti saat ini saja, tapi akan terus berkelanjutan di dalam sejarah perjalanan hidup beriman kami. Ketika Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan ini bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan akan persekutuan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus gereja GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tuhan berkenan memberkati setiap panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi seluruh para pelayan Tuhan sampai pegawai gereja GPIB Bukit Zaitun Makassar. Di tahun yang baru ini, Roh Kudus berikan kekuatan, berikan hikmat, akal budi dan kepintaran dalam menjalankan kembali misi pelayanan Tuhan yang terus berkelanjutan, sehingga pekerjaan misi pelayanan Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Doa kami bagi kehidupan setiap jemaat Tuhan, mulai dari sektor 1 sampai sektor 13, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Tuhan tahu apa yang menjadi beban-beban gumul mereka ketika mereka memasuki tahun yang baru ini. Mari Tuhan berikan pengharapan, iman dan kasih dalam setiap langkah kehidupan mereka di sepanjang tahun yang baru ini. Bahkan segala usaha, pekerjaan mereka apapun bentuknya, baik yang ada dalam menjalankan usaha dan kerja mereka di Makassar, bahkan di luar kota Makassar. Biarlah berkat pundi-pundi Allah selalu tercurah dalam kehidupan umat-Mu ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tengah penderitaan karena sakit, baik di rumah bahkan di rumah sakit. Dengan berbagai pergumulan penderitaan sakit mereka, kami minta pertolongan Tuhan. Bapa, pulihkan mereka, sembuhkan mereka melalui setiap makanan, minuman, obat, sehingga itu menjadi karunia kesembuhan ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga tubuh mereka yang sakit dipulihkan dan disembuhkan secara total oleh Tuhan.
Bahkan mereka yang ada di dalam usia lanjut, Tuhan berikan pengharapan, iman, dan kasih bagi mereka. Sehingga mereka tetap ada dalam kesukacitaan bersama orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Kami juga mensyukuri kebaikan Tuhan ketika Tuhan boleh menganugerahkan setahun usia bertambah dalam kehidupan jemaat dalam minggu sepekan ini. Baik yang berhari ulang tahun kelahiran maupun berhari ulang tahun pernikahan. Roh Kudus, Engkau memberkati kehidupan masing-masing umat-Mu yang berbahagia ini. Biarlah sukacita dengan penambahan 1 tahun usia bertambah, mereka semakin hidup, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga bagi setiap kami yang Tuhan boleh pakai untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Secara khusus anak-anak muda yang termasuk dalam tim produksi jemaat. Tuhan, biarlah talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka tetap setia untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Bahkan masa depan mereka yang sementara ini mereka jalani, baik itu dalam pendidikan, bahkan juga dalam pekerjaan, apapun bentuknya. Biarlah anak-anak muda ini Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami semua. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan dan impian-impian kami ketika kami akan melangkah menapaki hari-hari gumul kami di tahun yang baru ini. Berikan kami kekuatan Tuhan dan jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, pencobaan, bahkan maut sekalipun. Teristimewa kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami ini, baik pusat bahkan daerah, secara khusus bagi pemerintahan kota Makassar ini. Roh Kudus, Engkau memberkati ketika situasi pandemi ini juga masih berlanjut sampai saat ini. Kami percaya sungguh Tuhan, ketika kami melakukan protokol kesehatan, maka rantai COVID-19 ini Tuhan akan berhenti dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak manusia. Oleh karena itu kami letakkan akan situasi negara, bangsa dan kota ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan kami semua Bapa dari segala sakit penyakit, pencobaan, bahkan maut sekalipun. Kami akan menapaki lagi perjalanan kami di minggu dan usbu baru di tahun 2022 ini. Peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kami Bapa. Jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Terima dan sambutlah doa syafaat kami saat ini, yang kami bawa dan kami persembahkan kepadamu hanya satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, Tuhan telah memberi kepada kita kehidupan dan segala yang diperlukan untuk kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus digunakan
untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama manusia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang maha tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Jemaat, silahkan berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap hal yang kami terima dan alami bersama kehadiran-Mu. Atas persekutuan indah yang memberi kekuatan, atas pelayanan dan kesaksian kami sebagai tubuh Kristus, atas kerelaan memberi persembahan, kami bersyukur dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan. Kuduskanlah kiranya pemberian rela hati ini, dan berkatilah pelayanan kami. Jadikanlah persembahan hidup berupa karsa, karya, dan kerjasama kami ini berkat bagi pertumbuhan jemaat dalam penantian akan kedatangan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan kembali akan perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 yang masih panjang ini. Sebab itu pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Mari kita dengan penuh sukacita memuliakan Tuhan. Lagu pujian Gita Bakti 153. Hari Natal telah tiba, gembira
gembira, kelahiran Kristus penebus ke dalam dunia. Bapa mengasihi dunia, diberinya Sang Putra, ya Yesus Kristus, penebus umatnya yang percaya padanya. Sambutlah Yesus, oh Yesus, di hatimu, sambutlah Yesus, oh Yesus, penebus umat percaya. Sambutlah Yesus, oh Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Sambutlah Yesus, oh Yesus, di hatimu, sambutlah Yesus, oh Yesus, penebus umat percaya. Sambutlah Yesus, oh Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, puji Tuhan kita boleh beribadah dalam ibadah minggu hari kedua di tahun 2022. Biarlah sukacita melalui kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan terimalah salam persaudaraan kita. Sang